Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, apa kabar? Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Tri, Guru Bahasa Indonesia dari UPTD SMP Negeri 8 Banjar. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, selalu Ibu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 melalui 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, persiapkan alat belajar dan buku pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Kalian tahu tidak? Dengan membaca dan menelaah teks cerita pendek itu sangatlah penting. Sebab teks cerita pendek dapat dikatakan sebagai potret dan refleksi kehidupan kita sehari-hari. Kalian dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan dari setiap tokoh yang diceritakan. Untuk mendapatkan teks cerpen pun sangatlah mudah. Kalian dapat mencarinya di perpustakaan sekolah, pada majalah, koran, buku-buku kumpulan cerpen, juga dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, anak-anakku, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, dengan mempelajari cerpen, diharapkan kalian mampu untuk bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan mengakhiri pelajaran, serta menghargai perbedaan. Tujuan yang kedua dari pembelajaran kita, diharapkan kalian mampu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Tujuan yang ketiga dari pembelajaran kita adalah kalian diharapkan mampu memahami unsur dari teks cerita pendek dan menelaah struktur isi dari teks cerita pendek. Nah, anak-anak, apa sih pengertian dari cerpen? Ya, cerpen adalah karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Adapun ciri-ciri dari cerpen antara lain bersifat fiktif atau rekaan, panjang karangan maksimal 10.000 kata, cerpen akan habis dibaca dalam sekali duduk. Dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik dan perwatakan atau penokohan pun dilukiskan secara singkat. Dalam sebuah cerpen terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen terdiri dari tema, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Adapun unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Nah, kalian tahu tidak, struktur dalam sebuah teks cerita pendek terdiri dari 3 macam, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tempat, maupun suasana dan alur cerita. Bagian komplikasi merupakan masalah atau konflik yang muncul dalam cerita. Dan bagian terakhir adalah resolusi yang merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Baiklah anak-anakku, simaklah dan perhatikan cerita pendek yang akan Ibu bacakan berikut ini. Cerita pendek ini berjudul Merpati Origami karya dari Sarah Abigail Bastian.
Itu tadi sebuah cerpen berjudul Merpati Origami. Kita akan belajar menelaah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada dalam cerpen Merpati Origami. Meliputi unsur intrinsik adalah tema. Dijelaskan di sana temanya adalah persahabatan. Dengan tokohnya Aku atau Cruz yang memiliki watak baik hati, suka memberi dan penolong. Dan tokoh yang kedua ada Kailum yang memiliki perwatakan putus asa karena sakit yang dideritanya. Tapi dia mau bersahabat. Latar waktu yang ada dalam cerita tersebut adalah sore, esok hari, dan tak terasa sudah sebulan. Adapun latar tempat yang ada dalam cerita tersebut adalah komplek perumahan mewah. Dan latar sosialnya peduli kepada tetangga yang sedang mengalami sakit. Sudut pandang pengarang yang ada dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata aku. Alur yang digunakan dalam cerita tersebut adalah alur maju dengan penampilan masalah dimulai ketika tahu bahwa Kailum perlu donor ginjal. Adapun puncak ketegangan ketika aku bersitegang dengan orang tuanya karena ingin memberikan ginjalnya kepada sahabatnya Kailum. Dan cerita selesai dengan Kailum sembuh dan aku akhirnya dapat berkunjung ke rumah Kailum. Mereka gembira karena dapat berkomunikasi langsung. Unsur ekstrinsik yang ada dalam cerpen Merpati Origami terdiri dari nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah rasa saling menguatkan dan menyayangi yang dimiliki oleh tokoh Cruz dan Kailum. Adapun nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah rasa sayang, empati, dan peduli yang dimiliki oleh tokoh Cruz terhadap sahabatnya Kailum. Nah, anak-anakku, itu tadi telaah dari unsur-unsur teks cerpen Merpati Origami. Sekarang kita akan mencoba menelaah strukturnya. Strukturnya terdiri dari orientasi, yaitu bagian pendahuluan dari sebuah cerpen. Dalam cerpen Merpati Origami, terdapat bagian orientasi, yaitu memperkenalkan kegiatan tokoh bila hari menjelang senja. Adapun kutipan cerpennya adalah, nikmatnya hidup. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada duduk berpangku tangan di kusen jendela kamar yang mewah. Itu merupakan bagian orientasi. Kemudian bagian komplikasi, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Di sini, tokoh utama mengarah ke solusi. Di dalam cerpen Merpati Origami, bagian komplikasi dimulai ketika tokoh utama menanyakan pada ibunya tentang Kailum temannya. Kemudian, masalah berlanjut pada penjelasan ibu mengenai Kailum membuat kaget tokoh aku. Konflik berlanjut ketika tokoh aku mengalami shock berat ketika menyadari bahwa temannya Kailum memiliki beban batin yang sangat berat. Ia tidak sekolah melainkan setiap hari ke rumah sakit. Dan konflik yang terakhir, semakin hari tokoh aku mengalami pergumulan dan memutuskan untuk membantu temannya Kailum. Bagian yang terakhir adalah resolusi yang merupakan solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Di dalam cerpen Merpati Origami, bagian resolusi terlihat dari konflik berangsur-angsur dapat diatasi. Kailum kembali berada di jendela. Dan pada penutup cerita akhirnya tokoh aku dan Kailum dapat bertemu langsung, tidak lagi berkomunikasi lewat jendela. Nah, itulah anak-anakku contoh telaah unsur intrinsik dan ekstrinsik serta struktur isi dalam sebuah teks cerita pendek. Untuk tugas pada pertemuan berikutnya, cobalah kalian membaca cerpen berjudul Pohon Keramat yang ada dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9
halaman 53 sampai dengan 60 dengan seksama. Kemudian cobalah kalian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian kalian analisis struktur cerpennya. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan tentang unsur-unsur dan struktur dalam sebuah teks cerita pendek. Pada pertemuan yang akan datang, kita masih akan mempelajari tentang teks cerita pendek bagian kedua, yaitu aspek kebahasaan dalam sebuah teks cerita pendek. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.